testimoni podcast itu ada sharing firman Tuhan. Ya, kita kan bersama-sama sharing firman Tuhan yang sudah diarahkan bagi kita dari kitab Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Tidak panjang ya, 2 ayat saja. Ya, saya kira teman-teman yang lain sudah membacanya. Ada Ibu Sri Mujiati dari Pati, Pak Willy dari Malang, Pak Beni dari Serpong. Selamat siang Pak Beni. Pak Beni Serpong, ya, Serpong. Pak Gibson dari Pekanbaru. Ya, semua kita sudah baca ya. Saya akan baca ulang untuk kita. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, ini firman Tuhan untuk kita. Ya. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Bagaimana kita saling menopang. Ya. Saya akan lanjut untuk membaca prolognya ya, bentar ya. Ya. Prolog untuk kita pada saat ini didoakan untuk menguatkan orang yang lain. Yesus adalah guru yang patut kita teladani. Apa yang Yesus lakukan itu bagi murid-muridnya haruslah kita tiru. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Yesus mendoakan Petrus, muridnya, agar iman Petrus tidak gugur. Dikatakan tadi, dalam Lukas 22, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku, Yesus, telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Ya. Oh, ya. Hilang, Ustaz. Ya. Yesus mendoakan agar iman Petrus tidak gugur dan ingin agar setelah Petrus menerima anugerah itu, Petrus juga dapat melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan baginya kepada orang lain, yaitu kepada menguatkan juga murid-murid yang lain agar iman mereka juga tidak gugur. Ya. Di bawah satu tema untuk kita didoakan ya, kita mendoakan untuk menguatkan orang yang lain. Ya. Dikatakan firman Tuhan tadi bahwa jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pak Andre mungkin dibagi beritahu dulu. Sudah. Sudah ya? Saya kirim ke background di Chrome ya. Ya. Oke. Ini 2 ayat saja loh. Buat pendek saja loh.
Pak Beni, dengar saya Pak Beni. Tadi Ibu Sri Mujiati juga saya call udah nyaut ya. Mungkin kita tinggal berdua dengan Pak Gibson. Pak Beni. Ya, dengar. Ya, siang Pak Beni. Ya, halo. Ya, kita semua tadi terlempar. Ini kita kembali ke main room ya. Ya, halo. Ya, kita kembali ke main room. Ya. Silakan Pak Beni. Katanya Pak Beni baru kali ini bergabung Pak Karel. Ya, ini Pak Beni. Iya. Pak Beni baru bergabung kali ini ya. Iya. Sudah pernah dia, Pak. Sudah pernah? Dia pernah ngisi kesaksian kok dia. Sudah pernah. Oh, iya. Oh, itunya. Ya. Sudah pernah ngisi kesaksian. Ya. Kita lanjutkan. Prolog tadi dalam renungan kita, pengantar itu, bahwa kita untuk saling mendoakan, ya, mendoakan untuk yang lain. Ya. Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan kepada Simon, ya, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Ini kebenaran yang saya dapatkan dalam bulan tahun ini. Kalau kita sudah percaya Tuhan, bagian kita adalah untuk menyampaikan berita sukacita itu tentang kebenaran itu kepada semua orang, ya, terutama dalam lingkup kita, keluarga kita mungkin, komunitas kita mungkin, ya, supaya apa? Kita sama-sama kuat dalam Tuhan. Tidak selalu orang yang sudah percaya Tuhan dia kuat imannya. Mungkin karena banyak tantangan, banyak persoalan, banyak godaan, yaitu dia menyangkali imannya. Bisa terjadi. Tugas kita sekarang, ya, untuk kita kembali menguatkan saudara-saudara kita untuk tetap kuat dalam Tuhan. Ya, itu yang saya lihat. Saya silakan Pak Gibson atau Pak Beni mau duluan, silakan. Pak Gibson. Iya, Pak Beni udah buka mic. Mungkin Pak Beni. Silakan Pak Beni. Ya, Pak Beni silakan. Mau apa yang ditanya? Ya, dari firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, 2 ayat saja. Dari kitab Lukas pasal 22, ayat 31 dan 32. Mungkin ada sesuatu yang Pak Beni bisa sharingan. Oh, itu tentang masalah iman ya. Imanmu undur atau bangkit ya. Jadi istilahnya Gak jelas Pak suaranya, Pak. gimana ya? Ini udah jelas belum? Ya? Ini udah jelas belum? Sudah. Sudah, Pak. Oke, silakan. Iya, itu masalah imannya gugur atau tetap kuat gitu ya. Itu kan begitu judulnya kan. Jadi tentang iman supaya teguh. Ya, halo. Kedengaran nggak suara saya? Iya, macet-macet Pak Beni. Hilang timbul. Itu tentang iman yang teguh, tidak goyang, ya kan, tentang iman gitu kan. Jadi bagaimana imannya tetap teguh? Kalau menurut saya iman itu berasal dari firman aslinya, di original ya. Iman itu berasal dari firman. Jadi orang kenapa lemah? Karena firmannya tidak kuat. Emang iman bisa bisa didoakan atau ya doa juga bisa menguatkan iman, tapi sesungguhnya iman itu bicara harap. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Jadi orang yang tidak terbiasa di dalam pengharapan dan pembuktian dalam kehidupan bisa menjadi lemah. Jadi orang yang supaya imannya kuat itu
dia sendiri harus belajar membuktikan, latihan membuktikan. Seperti Tuhan berkata kepada saya, buktikanlah aku dalam dirimu. Buktikanlah aku yang hidup di dalam dirimu. Jadi kita harus membuktikan Yesus yang hidup di dalam kita. Nah, kalau orang tidak pernah membuktikan, ya dia tidak familiar dengan si iman itu gitu loh. Kalau iman, menurut saya iman itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau mereka tidak terbiasa mendengar suara Tuhan, ya, seperti tadi pagi saya lagi duduk makan bubur kacang hijau itu, ada yang bicara kepada saya tentang perkataan dan perbuatan. Jadi dia sedang menjelaskan orang hidup itu selalu melakukan perbuatan berdasarkan perkataannya. Itu jadi kayak gitu itu kita merasakan bahwa ada pribadi yang berkata-kata, yaitu Yesus sendiri gitu. Halo. Suaranya nggak ada ya? Silakan Pak, lanjut. Ya, jadi sepanjang hidupnya Yesus kan firman yang menjadi manusia. Dia sebagai presenter dan teknisi, dengan tubuhnya dia membuktikan ada perkataan di dalam dirinya yang dibuktikan lewat tindakan perbuatan, tangan dan kaki. Contoh, kita baca Lukas 13, Yesus berhadapan dengan seorang yang busung lapar itu kan. Ketika itu Yesus melihat perempuan yang busung itu, dia baru melihat. Rupanya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia berkata, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Apakah sudah sembuh? Belum. Lalu Yesus datang, tubuh bergerak. Yang saya maksud itu, tubuh bergerak, lalu dia meletakkan tangannya dan menjadi sembuh. Nah, tadi pagi saya dengar dia mengatakan tentang orang hidup itu berkata-kata dan berbuat. Semua orang, baik itu ateis maupun non-ateis, selalu melakukan mekanisme tersebut. Nah, gimana supaya iman itu menjadi kuat? Orang tersebut harus melatih. Jadi belajar mengenal firman. Bisa berkata-kata walaupun tidak buka Alkitab. Artinya perkataan itu yang Yesus katakan, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Nah, perkataan Yesus itu menyatu di dalam kita. Seperti kita punya pacar, punya istri, waktu pacaran itu dulu belum ketemu tetapi dia bisa ngomong gitu loh, seolah-olah kita mendengar pacar kita, maksudnya ex pacar gitu ya. Istri kan ex pacar ya. Waktu masih jadi pacar nggak ketemu tapi dia bisa ngomong. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Jadi harus latihan, Pak. Nah, itu yang menurut saya iman harus kuat. Nah, bisa didoakan, bisa latihan gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Ya. Terima kasih Pak Beni. Saya lanjut Pak Gibson, silakan Pak Gibson. Iya, kalau kita mengutip dari Lukas tadi, Pak Karel, kita sama pendapat saya seperti dengan Pak Karel. Kalau kita sudah merasa atau bahkan kita sudah mengenal akan kebenaran atau keselamatan, sebaiknya kita juga memberitakan bagi keluarga atau komunitas atau bagi orang lain untuk supaya jangan cuma kita dong yang selamat, ya kan? Iya, jadi kita beritakan bagi orang lain supaya orang lain itu juga bisa mengikuti keselamatan tersebut, mengenal akan kebenaran.
Seperti itu Pak Karel. Karena tak jauh dari pendapat Pak Karel, kita harus merindukan dan menginginkan seperti pendapat Yesus bahwasanya beritakanlah firman ini sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita sudah mengenalkan kebenaran, baiklah kita itu jangan cuma kita sendiri yang selamat gitu. Kira-kira gitu Pak Karel. Ya, terima kasih Pak Gibson ya. Kemudian dari pembacaan kita ya, kira-kira apa yang menjadi teguran bagi kita ya, supaya kita bisa mewujudkan pesan Tuhan ini pada Simon, seolah-olah itu pesan juga ditujukan pada kita. Ya. Apakah kita hanya berdiam diri saja, atau kita harus menguatkan saudara-saudara kita yang lain? Kira-kira gimana Pak Beni? Iya, menurut Ya saya harus follow Oke, up ya. silakan Bu Eni. Harus follow up Pak. Ya. Follow up. Diajak ngobrol bagaimana dari perkataan-perkataan itu kita tahu apa yang sedang dipikirkan, apa yang menjadi kegelisahan orang tersebut. Biar dia berkata-kata, curhat, nanti kita tahu ada hal-hal yang tersembunyi yang belum dia bisa atasi, baru kita tanyakan apa yang perlu kita doakan. Itu Pak. Ya. Artinya pendekatan ya Pak Beni ya. Ya, PDKT ya. Iya, Ya. bagus. Pentingnya relasi Pak. Ya. Relasi kita dengan sesama. Ya. Iya, bagus Kalau sekali itu. mungkin kita di dalam keluarga mungkin sudah akrab ya. Tapi yang menjadi masalah di luar itu, ya. Bagaimana Ya. relasi kita dengan orang lain untuk kita menguatkan mereka. Silakan Pak Gibson. Iya, mungkin itu seperti kata Pak Beni, orang-orang terdekat. Tapi kalau orang yang di luar seperti ini Pak Andre lakukan, ada dilakukan seperti Zoom. Mungkin kalau seperti saya menggunakan media. Saya tidak bisa kemana-mana. Media, Ya. media ini HP, handphone. Jadi saya bergabung di Facebook dan saya mencari orang yang haus dan ingin mengetahui akan kebenaran. Saya coba untuk berkomunikasi lewat Messenger. Kemudian saya ajak mereka untuk mungkin tidak harus bergabung dengan grup WA saya, tapi mungkin lewat itu saya akan seperti yang dilakukan Pak Beni, pendekatan dengan orang tersebut. Kemudian jika itu diperlukan apa yang harus bisa kita lakukan, kita coba untuk melakukan seperti pengenalan kepada Yesus. Pada Yesus itu tentu harus kita lakukan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya melakukan lewat Facebook, lewat WA. Itu yang bisa saya lakukan kepada teman-teman yang ada di komunitas, karena setiap kita pasti punya komunitas atau punya teman yang ada di handphone kita lebih dari 100 orang mungkin jiwa atau saudara-saudara kita selain dari saudara-saudara kita. Jadi lewat WA mungkin kita seperti yang dilakukan saudara-saudara yang lain, mungkin lewat stiker dulu awal-awalnya, kemudian kita berbicara lewat WA atau lewat telepon, kemudian kita coba untuk memfollow seperti yang dilakukan Pak Beni, apa yang bisa kita lakukan untuk membawa jiwa tersebut kepada Tuhan Yesus. Seperti itu Pak Karel. Ya, terima kasih Pak Gibson ya. Kita bersyukur saat ini ya, kita ada dalam dunia teknologi yang udah maju ya, IT. Ya. Kalau dulu zamannya Tuhan Yesus itu belum ada kemajuan seperti sekarang. Mereka harus keliling dari desa ke desa. Tapi kita cukup aja berbicara dengan sosial media yang ada.
dengan WhatsApp, dengan Facebook ya, dengan Instagram ya. Saya terima kasih Pak Gibson ya, sudah mengambil bagian untuk menguatkan orang lain. Dalam grup WA itu banyak kali ya, saya temui ada teman-teman yang punya masalah atau mereka yang berduka, ada orang tua atau keluarga yang meninggal. Nah, disitulah kita menguatkan mereka. Disitulah kita menguatkan mereka dengan kata-kata supaya mereka kuat. Jadi banyak cara. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk kita menguatkan orang lain. Ya. Tadi Pak Beni sudah katakan bagaimana relasi kita ya. Kita ngobrol dulu sama orang, mungkin ngopi bareng ya. Ngopi bareng, kita kenal dulu. Itu ada sistem dari Pak Andre P5 itu, ada pendekatan dulu ngomong-ngomong ya. Kemudian kita dekatkan dia. Mungkin itu yang bisa dipakai oleh Pak Beni. Berbeda dengan Pak Gibson. Pak Gibson melalui WA karena ya mungkin karena kondisi ya masing-masing kita berbeda. Tapi yang penting bagian kita adalah untuk kita menguatkan orang lain, siapapun dia, ya, terutama mereka-mereka yang dalam problem, dalam masalah ya. Kalau kita lihat di Facebook ya, di Facebook itu banyak orang yang punya masalah, minta jalan keluar. Nah di situ mungkin kita bisa kontak mereka langsung ya. Dan kalau di Facebook kan banyak orang yang dengar. Mungkin kita bisa minta nomor WA, kita bisa telepon mereka, ya, bisa japri mereka, menguatkan mereka secara pribadi. Ya. Saya kira itu bagian kita dilakukan. Ya. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini bahwa jikalau engkau sudah insaf, sudah kuat, ya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itulah tugas kita. Ya. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Gibson. Saya kembalikan ke Pak Andre. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa dengar suara saya. Tes. Dengar Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Karel ya. Ya, inti saya setuju dengan apa yang Pak Karel sampaikan ya. Yang penting apa? Relasi. Intinya apa? Relasi itu komunikasi kan. Nah, komunikasi itu penting harus terjalin supaya apa? Nyambung. Kalau komunikasi dan relasi yang intim dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, nggak erat, ya iblis masuk. Karena disinilah Tuhan sudah Yesus sudah memperingatkan kepada Simon Petrus kan, karena iblis selalu ingin apa? Mengguncang iman anak-anak Tuhan, ya. Karena semua orang percaya akan menghadapi pencobaan dari iblis, ya, yang selalu berusaha merusak iman kita. Itu kebenarannya, nggak ada lain. Ya, itulah pentingnya relasi. Dan kita ditegur apa? Ya, hati-hati ya terhadap pencobaan-pencobaan yang Petrus itu. Petrus kan sudah diingatkan bahwa pencobaan bisa datang dari iblis kapan saja, di mana saja. Ya, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaganya apa? Seminggu sekali, nggak bisa. Sebulan sekali apalagi. Setiap saat. Itu. Nah, kita ini pentingnya kita harus berjaga-jaga setiap saat. Karena iblis terus bisa mengguncang iman kita. Jangan berbangga diri ya. Seperti Petrus kan. Petrus kan cenderung menganggap dirinya kuat. Oh, saya anak Tuhan loh, yang paling dekat dengan Tuhan loh. No, nggak ada cerita. Orang yang paling dekat pun bisa dipengaruhi iblis. Yudas itu betapa dekatnya dengan Yesus kan. Dia hidup bersama-sama Yesus. Ya, hidup 24 jam dengan Yesus. Dia jual Yesus itu sama Yudas. Jangan-jangan kita juga jadi Yudas masa now ya. Zaman now, ya, makanya jangan berbangga diri, ya, karena menganggap dirinya lebih kuat, ya. Yesus mengetahui kelemahan-kelemahan Petrus, ya.
Nah, teguran ini mengingatkan kita semua untuk tidak sombong dalam keyakinan kita, ya, melainkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, perbaikannya apa? Kita harus terus berjaga-jaga, berdoa setiap saat. Kita belajar dari peringatan ini untuk selalu terus berjaga-jaga dalam iman dan terus berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, terus perbaiki iman kita, terus bergantung pada Tuhan, tidak bergantung pada diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oh, saya kuat loh, saya sudah lama ikut Kristus loh. Omong kosong itu, nanti iblis bisa masuk lewat situ. Ada celah sedikit dia masuk. Ya, kita harus bertobat, bertobat dengan segera. Seperti Petrus ya, yang dipulihkan kan. Setelah ia bertobat, kita juga harus belajar kan untuk segera bertobat ketika kita sadar akan kegagalan kita. Ya, berkomitmen apa? Komitmennya adalah tetap teguhlah dalam iman. Itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Karel. Relasi, komunikasi harus intens ya dengan Tuhan. Dengan apa? Ya dengan baca firman-Nya, dengan baca surat cintanya Tuhan. Amin. Tuh, terima kasih Pak Karel, monggo. Oke, terima kasih. Kita sampai pada sesi terakhir untuk kita saling mendoakan. Mungkin ada dari Pak Beni yang ingin didoakan. Pak Beni? Masih tertutup. Ya. Ya. Mungkin ada yang didoakan. Apa ya? Nggak ada apa-apa ya. Tetap sehat aja. Amin. Pak Gibson? Pak Gibson? Orang tua saya dari gejala stroke. Oh, Ya. di mana itu Pak? Pekanbaru? Ada di tempat saya sekarang, Pekanbaru, di rumah saya. Pekanbaru ya? Oh, di rumah. Ya. Itu Ibu Oke. Melani. Seperti biasa, dana segar Ya, supaya Ibu Melani ya? ya Oke. terrealisasi ya. Ya. Saya minta tolong Pak Gibson doakan Pak Beni ya. Pak Gibson. Pak Gibson masih Iya. tertutup. Ya, ya.